Ya, oke. Tadi sudah sampling ya, beberapa rata-rata jawabannya sama. Ya, Bu. Terkait dengan dampak IT terhadap penggunaan asuhan keperawatan yang dalam hal ini itu kita lebih sering kalau di Indonesia itu lebih sering ke dampak dokumentasi keperawatan dengan menggunakan elektrolit. Sebenarnya IT itu kan kalau kalian kemarin sudah belajar dari Skalsa kan bukan hanya dokumnya aja ya, tapi terkait dengan alat-alat kesehatannya, alat-alat komputer canggihnya, misalnya penggunaan PDA ya personal asisten misalnya, tapi kan di Indonesia itu belum diaplikasikan. Jadi kita lebih ke penggunaan asuhan keperawatan, penggunaan rekam medis yang dengan menggunakan IT-nya. Dalam hal ini adalah dokumentasi rekam medis menggunakan sistem informasi. Jadi itu yang paling sering akan kita bahas. Terus dampaknya bagaimana gitu. Saya izin share screen materi. Mana ya? Kelas apa, Mbak? Kelas SD, SD. Bentar. Tapi Bu Olina kan tadi nggak ada di ruangan, jadi belum. Teman-temannya disemangatin ya. Sukses untuk ujiannya. Terima kasih. Ya. Ya, oke. Gimana, Buna? Ya, mohon maaf. Ya, di sini sistem informasi merupakan prolognya ya, walaupun kalian teorinya udah dapat di pertemuan-pertemuan sebelumnya, tapi ini Putri sekilas ya, bahwa sistem informasi ini kumpulan dari komponen-komponen organisasi yang berhubungan dengan proses penciptaan dan bagaimana informasi itu mengalir. Jadi kalau yang namanya sistem itu pasti ada yang namanya input, proses, output. Lah karena ini sistem informasi, berarti ada input tentang informasi, informasi tadi diproses, dihasilkanlah output. Output itu apa? Pengambilan keputusan yang lebih cepat. Mudah nggak? Saya contohkan misalnya gini, ada pasien datang misalnya dia udah pernah dirawat di rumah sakit X.
Bayangkan kalau belum ada sistem informasi di rumah sakit tadi, dia udah pernah dirawat di rumah sakit tadi. Tapi kalau sistem informasinya belum bagus di rumah sakit tadi, ya otomatis inputnya, informasinya nggak akan lengkap. Terus prosesnya, informasi tadi setelah didapatkan, selanjutnya diproses, diolah untuk diambil suatu keputusan. Kemungkinan besar pengambilan keputusannya akan lama karena tadi informasinya nggak lengkap. Beda dengan rumah sakit yang sistem informasinya udah bagus ya, sudah terekam semua di komputer, sudah ketahuan nih, misalnya ibu saya misalnya dirawat di rumah sakit X, suatu saat beliau mau pindah ke rumah sakit Y. Di rumah sakit Y udah kedetek tuh, oh ibu kemarin habis opnam ya di rumah sakit X. Akhirnya datanya semuanya keluar. Akhirnya pengambilan keputusan, artinya pasien mau diapakan, obatnya apa, bagaimana diagnosa keperawatannya, itu akan jadi lebih cepat. Ya, jadi sistem informasi tadi makanya ada kalimat bahwa dia di situ adalah proses penciptaan dan pengaliran informasi. Tadi ada inputnya adalah informasi, prosesnya informasinya diolah, dianalisis, outputnya adalah berupa pengambilan keputusan. Ada juga definisi sistem informasi adalah kombinasi dari ilmu komputer, ilmu informasi, dan ilmu keperawatan. Ada 3 ilmu, ilmu komputer, ilmu informasi, dan ilmu keperawatan yang disusun pada prinsipnya untuk proses pengambilan informasi dan pengetahuan yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan asuhan keperawatan. Ada 3 ilmu ya, ilmu komputer, ilmu informasi, dan ilmu keperawatan. Terus sistem informasi adalah suatu metode yang menunjang kegiatan operasional dengan menyajikan informasi yang diperlukan oleh organisasi. Tadi ya, lebih ke informasinya itu tampil semua. Terus ini tadi framework dari sistem informasi di keperawatan itu sendiri. Pertama adalah adanya data. Ya, data diinterpretasikan menjadi sebuah informasi, informasi diolah sehingga menjadi pengetahuan. Gitu ya. Jadi komponen framework dari sistem informasi keperawatan ada 3. Ada yang pertama adalah adanya data, yang kedua adalah informasi, yang ketiga adalah pengetahuan. Data diinterpretasi menjadi sebuah informasi, informasi dikumpulkan banyak kan akhirnya menjadi suatu pengetahuan. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi inti. Apa sih pengaruh dari sistem teknologi informasi pada manajemen data dan dalam layanan keperawatan? Ini dari jurnal berdasarkan hasil literatur review ya. Yang pertama adalah meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan pasien lebih baik. Artinya apa sih bedanya efektif dan efisien, Willy? Menurut Willy apa? Atau sama efektif dan efisien? Efektif, efisien. Selain Billy, Dita mungkin? Halo Dita? Berdasarkan hasil penelitian, ternyata teknologi informasi itu bisa meningkatkan efisiensi dari pelayanan asuhan keperawatan. Kok bisa? Apa sih efisiensi? Sutanto mungkin? Pripun, Bu? Tadi saya nanya apa, masa diulangi baik? Oh, efektif, Bu. Efektif dan efisien, samakah atau beda? Kalau efisien adalah bekerja dengan menggunakan sumber daya dan energi yang sesuai tanpa pemborosan, Bu. Sepakat. Kalau efektif, melakukan sesuatu yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Contoh.
Kalau Contohnya kayak gitu. efisien efektif tuh mesti aslinya kayak gimana tuh efisien efektif? Kalau efisien ya Bu, semisal contoh efisien. Halo, atau yang lain mungkin? Farhan? Kalau kalau menurut saya tuh efektif itu agar tujuannya itu bisa tercapai, Bu. Jika Betul. efisien itu lebih ke penghematan waktu dan tenaga dalam pengaplikasian di bidang keperawatan itu sendiri. Kalau efisien itu misalnya pada saat dokumentasi kan sudah ada teknologi ya, Bu. Kita bisa memanfaatkan teknologi daripada menulis manual di kertas. Dari hal itu waktu kita untuk melakukan asuhan keperawatan lebih banyak gitu, Bu. Oke, terus efektif? Kalau efektif itu misal ada beberapa bangsal gitu ya, Bu. Bangsal gadar, nifas dan juga bangsal anak. Nah, di masing-masing bangsal itu kita taruh perawat yang sesuai dengan kompetensinya, Bu. Misalkan di gadar berarti kita tempatkan perawat yang memiliki sertifikasi gadar seperti itu, Bu. Jawaban yang efektif nggak nyambung sama yang itu tadi, efisien tadi. Dilanjutkan loh Farhan. Tadi kan ketika saya biasa nulis manual, karena dengan adanya sistem informasi, dokumentasi keperawatan itu sudah masuk komputer, saya tinggal klik, ya kan? Terus langsung seret, keluarlah kalau masalahnya ini, keluarlah nick-nya ini, nok-nya ini. Nok-nya saya klik lagi, keluarlah nick, seret gitu ya. Berarti kan saya nggak perlu nick-nya udah langsung muncul sendiri misalnya. Kan berarti apa sih waktu saya lebih banyak sisa. Iya nggak sih? Dibanding saya nulis manual. Itu adalah efisien. Efisien tadi secara istilah kata saya sepakat dengan siapa ya tadi? Sutanto ya, bahwa yang namanya efisien itu tidak boros. Kalau bahasa laki-laki buat perempuan, kok pelit banget misalnya. Padahal bagi perempuan itu bukan pelit. Itu adalah efisien, hemat. Ya, bahasa emak-emaknya itu hemat. Tadi berarti si perawat hemat waktu. Nah, tapi efektif. Efektifnya bagaimana? Ya tujuan pelayanan keperawatan tercapai, dokumentasinya terisi, dokumentasinya lengkap. Ada gambaran nggak? Terus tadi ke pasiennya waktunya jadi lebih banyak sehingga pasiennya puas. Jadi tujuannya tercapai, pasien puas, efisien, waktu untuk dokumentasi yang tadinya banyak sekarang lebih sedikit. Bisa dipahami efisien sama efektif? Contoh lagi misalnya efisien efektif itu bukan di IT ya. Misalnya perawat dia akan perawatan luka ke pasien. Efisien berarti dia nggak boros-boros pakai kasa, dia nggak boros-boros pakai NaCl.
ya, sesuai dengan kondisi luka pasien. Berarti dia efisien. Tapi dia pada saat dia perawatan luka juga bersih, juga benar, sehingga lukanya cepat sembuh, lukanya cepat kering. Nah, berarti si perawat tadi efisien dan efektif. Aja sampai tadi dia nggak boros kasa, tapi lukanya orang mari-mari. Nah, itu berarti tidak efektif. Gitu ya, itu untuk yang umum. Tapi untuk yang terkait dengan etik, tadi penjelasan efisien efektif seperti tadi. Terus berdasarkan hasil penelitian juga dengan adanya ETI itu bisa menjaga keamanan dan kerahasiaan data pasien ya, karena tadi bentuk hardnya nggak ada, semua masuk ke sistem komputer dan ketika komputernya akan dibuka itu ada passwordnya, makanya kerahasiaan data itu lebih terjamin. Terus memberikan informasi yang bermanfaat dan akurat ya. Tadi dengan adanya sistem input proses output, akhirnya apa? Informasinya lengkap, data 5 tahun terakhir lengkap, oh hasil CT scan-nya apa, lengkap. Gitu ya. Kayak misalnya kemarin misalnya bapak saya itu habis di ronsen misalnya ya. Terus adik saya nggak bisa lihat hasil ronsennya. Biasanya kan yang di print itu loh, yang apa sih, plastik kertas mika itu kan. Nah, terus ketika adik saya menuju ruang rawat inap bapak saya, itu sudah bentuknya sudah bentuk CD drive. Terus selanjutnya dokter langsung nerangin ke kita di layar komputernya. Biasanya kan yang harus pakai lampu itu kan untuk lihat pembacaan apa sih plastik untuk radiologi itu langsung di komputer terus diterangin bla 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 bla. Kan berarti informasinya jadi lebih akurat. Maksudnya data dari yang IGD langsung ditransfer menuju ruangan rawat inap. Terus selanjutnya dengan adanya IT mendukung proses keperawatan. Dengan IT tadi lebih ke manfaatnya untuk kita itu lebih ke pencatatan dokumentasi keperawatan ya, sehingga meningkatkan keakuratan data yang dilaporkan. Sudah nggak ada keluhan misalnya, tulisannya dokter ini nggak jelas apa ya misalnya, atau tulisannya perawat ini nggak jelas apa sih ini tulisan apa, itu nggak ada ya karena bentuk ketikan. Itu. Terus selanjutnya tetapi ya untuk proses adaptasi dari penggunaan IT tadi, untuk proses adaptasinya namanya saja adaptasi ya, belum terbiasa. Itu yang akhirnya muncul dampak-dampak negatif ya. Misal ya tadi misalnya ada kalimat akhirnya perawat mungkin nggak peka terhadap pasien. Itu yang terjadi di Rumah Sakit Margono pada saat awal-awal IT itu ditegakkan ya. Jadi kepala ruangnya cerita ke saya ketika sistem dokumentasinya menggunakan komputer, semuanya itu masuk komputer ya, termasuk pasien dilakukan tindakan apa yang akhirnya akan mempengaruhi billing atau biaya pembayaran pasien. Ketika perawat nggak teliti ngetik dan dia masih nanak nunuk dengan komputer, akhirnya kan dia nggak teliti, akhirnya dia salah input data. Akhirnya itu tadi pasien yang misalnya harusnya bayarnya berapa rupiah, misalnya ya harusnya bayar misalnya 10 juta, tapi karena tadi perawatnya nggak teliti, karena masih adaptasi dengan sistem komputer, pasien hanya bayar 5 juta misalnya. Berarti 5 jutanya itu ya ditanggung oleh si perawat tadi. Ya, ruangan waktu itu sampai menanggung sekitar 17 juta. Nah, 17 juta ya akhirnya dibagi antar perawat untuk urunan, untuk ganti uang yang tadi. Akhirnya kan perawat merasa, aku kemarin malah ibaratnya uang saya malah habis untuk urunan mengganti 17 juta tadi. Akhirnya apa? Perawat benar-benar teliti di komputer, benar-benar akhirnya lama di depan komputer, akhirnya nggak ngurusi pasien. Mudah nggak maksud saya? Dia nggak peka terhadap pasien, kok disit nyong lagi anak nunuk yemen, aku bener entry datanya sehingga nanti pembayarannya benar, karena kalau nggak benar aku yang rugi, gajiku dipotong misalnya. Gitu ya. Jadi ketika proses adaptasi ya perawat akan banyak menghabiskan waktu di depan komputer, dia nggak akan ngurusi pasien. Tapi kalau misalnya itu sudah terbiasa, ya akhirnya waktu interaksi dengan pasien jadi akan lebih banyak. Gitu ya. Terus mungkin itu dari saya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan.
Adakah? Oke, kalau nggak ada, Putri akhiri ya. Untuk kuis dan lain-lain nanti menyusul kalau saya sudah selesai upload, saya kabari si pen, terus nanti silakan dikerjakan. Itu ya. Terus sebelumnya ada yang namanya ini nggak? Anggita udah KRS-an belum Anggita? Belum, Bu. Kapan minggu depan? Insya Allah minggu ini, Bu. Minggu ini. Terus selain Iya, Anggita, Bu. Risva udah Ding ya? Sudah, Bu. Oke. Terus yang PKK, kemarin kan PKK 2 ya? Ya kan ya? Iya, Bu. PKK 2 kalau kelas B yang nggak ikut siapa? Ikut semua sudah? Ristia, Bu. Oh, Ristia kan emang dia nggak KRS-an kan? Selain Ristia ada lagi? Iya. Nggak ada, Bu. Ikut Nggak ada semua. ya? Oke. Udah Bimpo semua ya? Udah Soka semua ya? Udah, Ya, Bu. Bu. Oke, sip. Terus kemarin udah upload PKM semua ya yang saya tunjuk itu? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah, Bu. Oke. Nggih. Tinggal berdoa biar menang ya. Lolos hibah. Amin. Amin, ya Rabbal alamin. Ya, oke dari Putri itu. Amin, 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 Bu. Amin. Terus semester 6 kan berarti ada kuliah labnya keperawatan gadar ya? Sama kuliah offline ya. Silakan nanti melihat RPP-nya ya, kapan sih kuliah offline-nya gitu-gitu. Nanti kita saling mengingatkan di grup. Gitu ya. Jangan lupa skalsanya aktif, kuis, forumnya diisi ya. Sehingga harapannya tidak ikut SP. Begitu ya. Iya, Bu. Ya, dari saya itu saja. Terima kasih. Sehat selalu. Jaga protokol kesehatan ya. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.